Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pak Menteri, kita ngingetin aja, setiap hari saya mendapat WA dari para aktivis di Bangka Belitung. Saya ingin meminta keberpihakan Kementerian Kelautan yang setiap hari bicara tentang nelayan terhadap nasib nelayan yang ada di sana. Kapal KIF itu masuk ke pantai dalam setiap hari karena memang berizin. Dari sisi aspek legal memang mereka legal. Tetapi nelayan sudah kehabisan ruang lautnya untuk mengambil ikan. Pada akhirnya mereka diperiksa oleh polisi karena dianggap menghalang-halangi penambangan. Karena itu ada undang-undang yang mengatur. Yang berikutnya lagi mereka melakukan aksi, naik ke kapal penghisap timah, kemudian pada akhirnya mereka juga diproses juga. Akhirnya kemungkinan besar, saya katakan kemungkinan besar dibarter. Mereka bisa dilepas, tetapi tidak protes lagi urusan penghisapan timah. Setiap hari kita bicara tentang keberpihakan terhadap nasib nelayan, tetapi kita tutup mata terhadap hilangnya mata pencaharian nelayan di Bangka Belitung. Dan Komisi 4 pernah sekali berkunjung di sana, dan sampai hari ini tindakan-tindakan represif terhadap nelayan masih berlangsung. Dan Bapak bisa tahu sendiri, dalam jangka panjang saya yakin Provinsi Bangka Belitung akan kehilangan ikan. Karena apa? Ruang-ruang lautnya sudah habis oleh penambangan ini. Dan ujungnya adalah setelah selesai penambangan, rakyat akan kehilangan mata pencaharian karena reklamasi atau recovery lingkungan seringkali tidak konsisten dilakukan oleh para pengusaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya mengingatkan kembali, dulu di Pangandaran itu ada penangkapan kapal asing, illegal fishing, dan kapalnya masih tergeletak sampai hari ini. Semoga di 2022 bisa ditarik ke pantai untuk digunakan sebagai tempat rekreatif bagi masyarakat. Itu dananya kurang lebih, kalau berdasarkan perhitungan saya dulu pernah ngomong sama Pak Dirjen, itu kurang lebih 500 juta kalau ditarik ke pantai. Yang ketiga, problem dari para peternak ikan keramba atau kolam itu umumnya adalah mahalnya harga pakan. Ketika mahal harga pakan, kemudian produksi meningkat, harga ikannya jatuh, itu yang selalu berakibat kemiskinan, bangkrut. Nah, sehingga kenapa kita tidak mencoba untuk yuk secara bersama-sama mendorong agar para petani ikan di jaring terapung maupun di kolam itu didorong untuk mengelola sentra-sentra pakan di wilayahnya masing-masing. Karena kalau bicara pakan, itu bicara persoalan industri, bicara kelompok yang sangat menguasai regulasi pakan, baik pakan ikan maupun pakan ternak lainnya. Dan itu memang menghasilkan duit yang berlimpah dalam setiap waktu. Saya berikan beberapa titik wilayah misalnya, yang kaya dari peternakan ikan itu bukan petaninya, tapi yang kaya adalah juragan pakannya. Dia menguasai distribusi pakan, dia menguasai distribusi benih, dan dia juga menguasai distribusi penjualan ikannya. Tiga hal ini dia kuasai semua. Jadi sampai kapanpun nggak akan bisa mereka menjadi kaya. Itu saja barangkali titik fokus. Dan terakhir saya minta Pak Menteri untuk lobby Pak Presiden. Logika rekopusing itu yang gede itu dipotong, gitu kan? Jadi yang aneh itu adalah sudah KKP ini kecil, setiap rekopusing dipotong terus. Harusnya kan KKP itu idealnya dulu 11. Nah, yang di bawah 11 itu jangan dipotong. Ini udah di bawah 11 dipotong lagi. Kalau besok ada rekopusing lagi, ya jadi lagi bukan rekopusing, itu namanya rekopusing banget. Loh, ini harus segera dibicarakan lah. Bapak kan bisa bicara Presiden. Logikanya itu pemotongan anggaran itu tidak dibikin flat 10%, dipotong semua 10%. Harusnya dipilah, kementerian ini karena sudah besar, ini kementerian ini karena sudah kecil dipotong. Ya gimana udah kecil dipotong? Yang akhirnya Bapak dimarahin terus oleh Pak anggota dewan, termasuk Pak Tea Khalid. Saya juga termasuk Pak, udah sosialisasi mau
mau ada pasar ikan apa itu tiba-tiba nggak jadi. Tapi nggak apa-apa, kalau saya sih nggak malu karena saya pikir Bapak juga udah berat banget. Buktikan Bapak mantan seorang pengusaha, karena sekarang nggak boleh pengusaha, bahwa Bapak jago lobby Presiden dan Menteri Keuangan, nggak boleh lagi potong anggaran KKP. Terima kasih. Yang di sini sekitar 200 meter lereng. 100 meter lah. Karawang sampai perbatasan Karawang. Perbatasan Karawang. Lihat coba batak 12 mana? Lihatnya dari Karawang. Ini jalan, itu jalan ya? Ya. Jalan. Itu jalan tuh. Harusnya dilihatnya dari desa. Yang merah jalan kan? Ya, Yang merah jalan. Gini aja, gini, jalan lereng apa datar? Saya nanya, jalan lereng apa datar? Bukan, jalan lereng apa datar? Datar, kenapa ada longsor? Oh ya, longsor belah sana Pak, itu bukan belum. Yang longsor kan jauh Pak Dedi, bukan sebelah sana. Ya artinya bahwa tidak bisa dilihat hanya dari Dilihatnya kacamata dari Karawang. udara, Pak. Dari desa Bapak Karawang. ini kan lihat dari kacamata udara, kami itu hidup di Bapak sana. di sananya rata. Gimana Bapak Bawahnya- pengetahuannya lebih tinggi daripada kami yang hidup? Jadi nanti kita clearkan lagi, ya ini maju atau enggaknya ya nanti MSW lah Bapak. Bapak harusnya datangin MSW. Bagaimana ini kalau kita kan nanti? Kita datengin, Pak. Ya, Kalau kantornya ada di kantornya, Hmm. kan kita datengin kantornya kosong. Jadi ginilah, kalau bicara perhutani memiliki ketakutan psikologis. Karena apa? Karena mereka takut. Karena ini Seharusnya nggak boleh takut sih sebenarnya. Ya, bilangnya takut tuh kita. Kalau aturan, ya aturan kan gitu. Apalagi sekarang ada dua informasi, kesini boleh misalkan, kesana nggak boleh ya. Kan jadinya bingung misinformasi pada akhirnya. Jadi yang mana nih yang benar kan gitu? Ya kan ya udah baiknya kita berhenti aja karena tadi saya balik lagi. Kita concern, kita tidak memaksakan kehendak. Ya, kita tidak memaksakan kehendak. Kita akhir pertama mengikuti daripada aturan MSP seperti apa sih untuk masyarakat, ya udah jalan. Oh ternyata ada penolakan, ya udah berhenti, ya kan? Ternyata nggak boleh ini menjadi hutan lindung, ya udah, ya kan? Toh saya juga orang Jawa Barat pasti mendukung kalau memang aturan seperti itu kan gitu. Ya jadi silakan nanti kita diskusi lebih jauh lagi, baiknya lebih lengkap. Jadi mungkin yang bisa dijawab PT MSP dijawab. Yang bisa perhutani jawab silahkan jawab gitu ya. Kalau saya, oke, kita ngikut aja. Saya ada di belakang kerjasama dengan PT MSW. Ya, jadi nanti kalaupun ini boleh dan tidak boleh, saya nggak ambil pusing sama sekali Pak. Tidak ambil pusing sama sekali, gitu ya. Tidak memaksakan kehendak, enggak. Saya pengen bisa menciptakan lapangan kerja, bisa untuk masyarakat. Udah itu aja. Kalau dirasa programnya belum pas, ya udah nggak apa-apa, ya kan? Nah, jadi saya tidak mau ambil pusing ini. Harapannya miskomunikasi ini juga selesai. Pak Dedi juga nanti mungkin bisa mengklarifikasi ke pihak-pihak yang selanjutnya. Enggak, kita udah ada rekaman. Iya, iya. Apa yang Bapak sampaikan kita sampaikan semuanya. Ya betul. Jangan diedit-edit kalau bisa. Oh, enggak, kita Kita nggak pernah utuh edit-edit. gitu ya. Enggak. Kita utuh. Jadi masyarakat juga melihat, oh program kami itu sebenarnya ini. Oh ternyata ada miskomunikasinya di mana. Kan gitu. Jadi utuh ya. Seperti itu. Ya mungkin itu aja sih Pak Dedi. Iya kan, Ya kan? miskomunikasinya di pelaksanaan teknis di lapangan. Pertama, kalau sudah disepakati beberapa orang, dianggap masalahnya selesai. Itu kan kebiasaan kita. Sahur manuk, kalau sudah kata tokohnya selesai, dihanap ikut. Yang kedua, pelaksanaan teknis di lapangan ini juga tidak berjalan dengan baik. Itu aja problemnya. Ya. Saya bilang saya menghormati ide-ide Bapak, keberhasilan Bapak di bidang agrobisnis termasuk menciptakan banyak minuman yang berkualitas gitu kan. Nah, kemudian kita ini yang hidupnya di situ gitu kan, pengen menjaga dan merawat hutan yang ada di situ.
Karena kita sudah capek menghadapi musibah, itu aja. Ya, jadi kalau memang itu dampaknya bisa musibah, siapa sih Pak yang mau setuju? Ya kan? Kalau memang dampaknya sampai sebegitu, siapa sih yang mau setuju? Musibah lagi, longsor lagi. Masa iya saya harus maksain kehendak? Pada dia udah sampai, ini ada potensi longsor. Masa iya saya harus kekeh? Kan gitu Pak? Ini kan? Ini makan Pak. Nah, itu Camat, silakan Camat. Ya, saya Camat Pasari. Oh ya? Ya. Terkait kegiatan pelaksanaan dari MMS untuk Bapak sendiri gitu dari CAP, kami dari kecamatan tidak penembusan pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan potensi bencana, saya kurang lebih 1 tahun bertugas hari, alhamdulillah udah 11 titik yang kena longsor Pak. Yang repot ya kami juga tetap akhirnya dari Pemda semacam yang repotnya gitu kan. Makanya kami sebelum hari Selasa itu kita udah kumpul dengan Pak Haji ya dan Asper RPH segala macam kumpul, kita bikin kesepakatan bahwa kami tidak menolak kegiatan ini, hanya saja harus dilaksanakan di tanah yang kosong itu Pak. Tanah yang kosong dan tidak menebang tegakan, itu poinnya Pak. Sementara pas pelaksanaannya ternyata udah ditebangi, makanya masyarakat protes, datang ke kami mengadu. Nah itu intinya. Yang pelaksanaan itu Pak Herman kalau salah, yang di lapangan Pak Herman. Oke, Pak Herman tim saya. Ya, bahkan dia ada semacam intimidasi lah. Nah, ada semacam kita kumpul, siapa kumpul, tolong fotokan, kita laporan ke pusat. Nah, hal itu kan nggak enak juga gitu, sebenarnya bahasanya nggak enak juga gitu sebenarnya. Tapi kan dari dipersalahkan. Cuman Pak Camat, Ya. yang saya sayangkan kemarin ini ada kejadian Pak Herman ini dipanggil, ya, dan bahasanya ini minta damai. Saya bingung. Siapa yang udah Pak? Saya bingung minta damai apa? Saya bilang kita nggak ada berantem apa kok, miskomunikasi kok damai. Tahu yang Ya. Dipanggil polisi. Bukan dipanggil polisi. Dari siapa? Kami gaukur Bapak Herman Pak. Bapak Herman ayeuna sahabat kurang sepakat kamari kuliah di hajan ku Bapak ya. Ulah aya aktivitas lain Pak Herman. Pak Herman ulah katong kok biji Pak Herman aya rasa ya. Oh ya, kalau itu mah udah jelas Pak. Semua saya juga instruksi berhenti, nggak boleh ada kegiatan. Itu masalah ya Pak, bilih Pak Herman teh aya nu nyuruh. Ini kemarin Pak Haji Komar. Ini ceritanya kemarin. Ya, Persis. bukan. Dipanggil, Pak Herman lapor saya. Bukan. Pak, saya dipanggil. Nah, Ya, dipanggil. nah. Kemudian saya disuruh damai. Damai apa? Kita nggak ada berantem apa-apa. Kok damai? Saya nggak ngerti nih. Coba tanya MSP. Ya, diminta damai apa? Saya bilang. Kok ditawarin ada nominal? Saya bilang, kamu Pak Herman ada apa bukti atau ini pas saya rekam? Siapa yang manggilnya? Ada dari pihak-pihak perhutani. Ya, sebutin Ya. aja siapa yang manggilnya, terus minta uang, sebutin aja. Iya, makanya. Nah, ini kan artinya dalam tanda kutip seolah-olah ini apa? Ya. Kok jadinya meruncing? Padahal saya pribadi saya nggak emosi kok, Pak. Pak Herman udah tenang aja, saya bilang. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Kan gitu. Ya kan, tetapi kok ada kejadian kayak gitu itu sangat disayangkan. Saya bilang, ya sudahlah Pak Herman, saya bilang. Nggak usah ditanggapi, saya bilang gitu kan. Tapi itu sangat disayangkan ada hal seperti itu Pak Camat. Ya, karena kenapa ini harus saya informasikan? Kan tadi Pak Ade dibilang pakai kamera supaya transparan. Iya. Ya, Makanya sebutin Pak. Saya yang manggil Pak Herman itu siapa namanya? Terus minta uang enggak, bener enggak? Ya, nanti saya akan temui Pak Herman. Saya kan harus gali dulu informasinya harus valid. Ya, kalau nggak valid kan mentah lagi informasinya Pak. Nggak baik kita informasikan seperti itu. Cuma Pak Herman sudah bilang seperti itu, Pak Agus Rik kemarin bilang, iya Pak Herman didatangi ke rumahnya, diminta ketemu di satu titik lokasi, kan gitu. Iya, tapi seolah-olah kayak kita berperang gitu loh Pak. Kan nggak lucu kayak begitu Pak. Loh, kita sama-sama anak bangsa kok, kita sama-sama Jawa Barat kok, masa harus begitu? Ya, nggak bagus lah kalau ada hal-hal memang nanti terbukti ada hal-hal kayak gitu. Aduh, Dilaporin aja Pak pemerasan. iya justru itu Pak, makanya kan kita harus hati-hati yang menyikapi segala sesuatu hal, apalagi nih kayak begini. Saya senang udah ada komunikasi gitu ya, komunikasi dua arah enak. Ya apalagi saya dapat info kayak gitu, kok saya rasanya gimana ya Pak ya? Sebenarnya PT MSP itu tidak mesti lagi kita datang temuin Pak. PT MSP yang harus datang menemuin. Iya. Karena PT MSP itu kan di perjanjian kerjanya dia kan perusahaan pendamping.
Kalau perusahaan pendamping ya nyata mendampingi, dan kita juga terbuka. Saya sudah kasih nomor HP saya, staf saya gitu. Tapi sekarang kan hilang. Gitu hilang. Jadi ya itu saja lah ya. Cukup Pak, mohon maaf saya mengganggu Bapak. Enggak, saya terima kasih nih Pak Dedi udah datang, senang saya ketemu Pak Dedi ya, masyarakat semua, Pak Camat ya. Jadi kita dua arah nih. Pak Dedi juga bisa dengar nih program saya apa sih gitu ya. Program saya apa, tapi kan nanti balik lagi harus kesepakatan semua pihak, bagus atau enggak, ada lingkungan hidup ya. Kita kaji semuanya. Kalau bagus ya jalan, kalau enggak ya jangan kan gitu. Ya kan, cuman ini harus digarisbawahi, kita harus mengklirkan komunikasi ini bahwa tolong jangan yang tadi pisang seolah-olah bambu jadi pisang semua, enggak, agroforestry kok ya. Kemudian masyarakat ini, gitu. makanya kalau sama masyarakat tuh ngomongnya jangan pakai istilah yang aneh-aneh Ya. Kurang utama nama mau nyamun atau agroforestry teh naon ya kan kita akan melakukan agroforestry enggak ada di zaman karuhuna ge agroforestry ini kan banyak orang-orang filter itu kalau pakai masyarakat pakai bahasa manehna agroforestry urang mah urang Sunda naon atau agroforestry nata sebenarnya bahasanya bukan agroforestry karena di print waktu itu Pak, di print dikasihin ke di warung si Abah itu. Kok mau ngartieun Pak? Apa bahasanya bahasa yang ini yang mudah dimengerti gitu kan, dikasih apa, tanaman apa gitu ya. Jadi kalau sosialisasi mah nggak agroforestry mah adanya saya sama Pak Dedi nih ngobrolnya kan gitu. Kan petugas MSP itu menjadi pendamping itu lama. Masa menjadi pendamping lama nggak ngerti kultur di situ. Dan masa juga nggak kenal sama warga. Kan sudah lama menjadi tenaga pendamping Kementerian Kehutanan. Ya. Saya tambahkan sedikit Pak, mohon maaf Bapak Punten. Ya. Kita sudah lama hidup di sana Pak. Kaitan dengan tali persaudaraan yang erat dengan budaya yang begitu bersahabat di sana. Kami mantan kepala desa Pak. Oh, oke. Utamana. Ya, Kebetulan Bapak memerlukan kami kaitan dengan hal-hal yang mungkin ada kaitannya dengan kultur alam tersebut. Nah, sedikit saja. Ini wakil rakyat kami, mungkin Bapak dari pihak perusahaan ya. Nanti ada pihak-pihak juga. Silakan saja Bapak berembuk dengan begitu. Bagus, akhirnya mendapatkan itu. Jangan kami benturkan dengan seperti begini Pak. Seolah-olah kami juga ini sahabat kami, LMDH adalah sahabat kami, saudara kami di sana. Adik Masyarakat adalah adik saya. LMDH adalah masyarakat hutan. Seolah-olah janganlah masyarakat kami seolah akan dibenturkan dengan saudaranya sendiri. Itulah yang mana kami terima hari ini yang terjadi di lapangan. Nah, makanya tadi kan saya jawabin, ya kan kita Mohon seolah dipahami, dibentur kan ya. karena ini untuk meluruskan. Jadi tolong, kami ini bersaudara, kami ini sudah merasa nyaman hidup di sana dengan kehidupan seperti itu. Ya. Seperti itu aja Pak. Jadi Ya. tanda kutipnya tolong kami jangan diganggu lagi dan kami kembalikan, kami suruh bergotong royong kembali dengan cara kehidupan kami. Itu saja. Ya. Jadi kami titip kepada pihak-pihak yang berkeinginan tadinya seperti itu dan miskomunikasinya hari ini terjadinya seperti ini. Inilah mungkin pengalaman kita bersama juga ya Pak. Itu saja yang kami tambahkan, mohon maaf. Ya, oke. Ya Pak, Abah terakhir ngomong naon Pak? Sesepuh ini kayaknya ya. Orang Sesepuh. pemala sebagai penggarap 35 tahun di hutan. Terakhir ngomong naon Mbak? Cari ngomong udah diganggu lah. Kumaha bahas buka ieu na meh tarik ngomongna. Abah rek ngomong naon pe? Cari ngomong udah diganggu, udah mesti alam lah gitu aja Pak. Oh, kakas gitu. Pokoknya udah lindung. Geus ke urang lindungi hutana. Kemah hutan teh barang anu langka. Nah, Ya, oke mungkin cukup ya. Kita udah clear, jangan dibentur-benturkan ya Pak Dedi ya. Jangan bukan Pak Dedi bukan. Ini mah saya minta tolong supaya kita Kelihatannya ada indikasi seperti itu. seolah-olah kayak gimana? Iya. Iya, jangan sampai. Benturkan Pak Ini Komar. saya tolong. Ya jangan itu. Ya jadi nanti malah ada dua kubu. Betul. Ya, Di sana ada dua kubu, di bawah pun di masyarakat sendiri. ini jadi Ya. ini cerita ini sih. versi. Ini cerita. Pak Lura udah benar, janganlah kayak Ini gitu. cerita sikap loh Pak. Saya ini punya otorisasi untuk manggil Bapak di RDP bisa. Tapi kan saya melepaskan seluruh atributik struktural itu. Saya lebih bersikap sebagai seorang warga mendatangi Bapak. Gitu loh Pak. Ya. Itu kan sudah sikap saya. Saya kan punya otoritas untuk
panggil seluruh KLHK saya panggil, MSP saya panggil, Perhutani saya panggil, perusahaan ini saya panggil. Saya bisa panggil di RDP, tapi saya kan tidak menggunakan itu, gitu loh. Saya menggunakan lebih baik silaturahmi ke bawah. Gitu loh. Saya kan menghormati Bapak orang berprestasi yang bisa mensejahterakan petani di Cianjur, gitu kan, di Cakung, ya kita hormatin. Gitu, mudah-mudahan bisa mengembangkan di tempat lain. Gitu. Itu aja. Oke, siap. Hatur nuhun Pak Dedi. Ya. Gitu. Ya, enggak nuhun. Kemana lagi Pak Dedi? Kita pulang, Pak. Oh, langsung. Makan, Oh, kirain mau ke sana ke Bali. Nanti aja sengaja Iya, di rumah ya. Siap. Hatur nuhun ya Pak Dedi ya. Nuhun. Foto dulu atuh, Pak. Ayo. Pakai tangan. Iya, Oh, siap. mari. Coba fotoin. Fotoin. Iya. Oke. Iya. Nuhun ya. Ya. Nuhun, mohon maaf kita Sama-sama. mengganggu di sini. Enggak. Ya, kuliah semester berapa? Udah lulus, Pak? Udah lulus. Terima kasih ya. Iya, Pak. Terima kasih. Nih ternaknya Pak, ini juga ini. juga nih. Waduh, makasih ya. Wah, dia kayak artis ini. Kayak anaknya Ahmad Dhani. Iya. Iya. Makasih. Yuk, mangga. Makasih ya Pak. Haji, Pak Camat, ayo. Sambil jalan pulang. Mohon. Si Aki habis beli minuman dari perusahaan PT nanti CAP beak 13 jutaan. Mahal si Aki yo. Wah nih beak 13 jutaan si Aki milih minuman. Wah pokoknya mah gagah weh. Ya kita sudah ketemu lah gitu kan. Semua sudah saling mendengarkan. Bagi kita harapan kita cuma satu. Warga di situ sudah hidup nyaman dan mapan dengan tradisi yang berjalan sekarang. Kita akan menggapai kemajuan, tetapi dengan perlahan dan dengan cara-cara kita maju tak melupakan menjaga alam dan lingkungan. Minuman berkhasiat. Waduh. Habis makan sekarang minum 13 jutaan, Bah. Top, Bah. Pokoknya Abah bahagia hari ini. Bagaimana tidak bahagia nih habis makan yang enak ya? Makan goreng ayam. Steak mah Abah steak. Teka Harti. Sama. Karti sayur asem. Beres, Bah. Kapan lagi piknik gratis, Bah? Nih ngajak nih closing, ngajak Abah makan. Sekarang Abah makan, besok Abah dimakan. Ini piringnya. Tuan besar. Tuan Marno. Makan, Bah. Ya udah. Tadi dia sebalik kita sebalik. Udah apa lo sekali gede. Nah, ayo. Alhamdulillah. Bah. Makan, Bah. Mainan Bah. Dahar, Bah. Ayo, Bro. Abah mau makan. Mantap, Bah. Mantap tuh, Bah. Mantap. Tambah sate kayak, Pak. Nah, Sapi bebenang, Bah. Ya, Bah. Mau jadi tagihan, Bah, mau benar. Nah, tanggung. Nah, Bah. Panas, Bah.
Apa? Mau. Dahar kameramen. Nuhun, abdi nuhun tos. Rengse, beres, Rena. Ah, alhamdulillah. Ba nuhun ya. Nuhun. Ayo, sok mangga. Mangga. Ya, nuhun. Ya. Ya, non, jawab. Ki. Halo, Ki. Beres. Beres, Ki. Beres. Semangat. Semangat. Ki, ya, minuman 13 jutaan, Ki. Oh, minuman 13 jutaan dah. Ayo. Yang kebaca nih ya, Pak. Ki tuh, Ki. Lewat tuh ya. Jam apa?